Mengapa terkait krisis pasar saham kita harus kritis ke manuver MSCI? Pertama, tanggal 28 dan 29 Januari 2026 pasar saham Indonesia mengalami kegoncangan yang membuat arus keluar modal asing cukup deras. 2 kali perdagangan bursa mengalami penghentian sementara atau trading halt. Data bursa menunjukkan bahwa dalam sell off 2 hari itu, investor asing menjual sekitar 645 juta US dollar atau sekitar 9,8 triliun nilai saham Indonesia. Rupiah pun sempat melemah signifikan karena tekanan pasar dan kekhawatiran investor global. Goldman Sachs bahkan memproyeksikan jika Indonesia benar-benar di-downgrade menjadi frontier market, maka dana pasif yang akan keluar dari bursa Indonesia sekitar 7,8 miliar US dollar atau sekitar 130 sampai 140 triliun rupiah. Kedua, kegoncangan pasar saham ini dipicu setelah Rabu 28 Januari 2026 dini hari MSCI mengumumkan pembekuan sementara seluruh penyesuaian yang berkaitan dengan saham Indonesia dalam proses MSCI Index Review di Februari 2026. Ketiga, siapa sesungguhnya MSCI itu? MSCI atau Morgan Stanley Capital International adalah sebuah lembaga penyusun indeks pasar global. Dalam dunia saham, MSCI berfungsi layaknya wasit di pasar keuangan global. Indeks-indeksnya menjadi acuan utama industri pengelolaan aset dunia. Indeks MSCI Emerging Market (EM) melacak saham senilai sekitar 10 triliun US dollar. Status suatu negara, apakah frontier, emerging, atau developed market, sangat menentukan aliran dana investor asing. Keempat, menurut pengamat politik Arjuna Putra Aldino, tetapi harus diingat, apa yang dilakukan MSCI bukanlah penilaian kualitas pasar, tetapi melayani kepentingan Exchange Traded Fund atau ETF global dan melayani dana pasif skala raksasa. Dan jika kita bongkar pemilik saham MSCI terbesar adalah mereka yang mengelola banyak reksadana dan ETF besar global, yaitu The Vanguard Group Incorporate sebesar 13,1% kepemilikan, BlackRock Incorporate 7,9%, dan State Street Global Advisor Incorporate 4,5%. Artinya MSCI menciptakan regime of truth yang menentukan mana yang investable dan mana yang uninvestable. Sehingga MSCI bukanlah semata-mata lembaga riset yang merefleksikan pasar, melainkan arsitek pasar global di mana dana triliunan dolar bergerak mengikuti arahannya. Kelima, hal yang paling krusial, lanjut Arjuna, apa yang dilakukan MSCI seringkali menciptakan self-fulfilling crisis, di mana krisis terjadi bukan karena fundamental awalnya runtuh, namun karena ekspektasi besar dari modal global melalui review status, freeze rebalancing atau warning social investability, dan free float yang bisa mengubah perilaku pasar. Dalam kasus Argentina pada tahun 2021, ketika MSCI mendowngrade pasar Argentina dari emerging market ke frontier market, ia menjadi katalisator tekanan politik struktural yang memperdalam krisis legitimasi dan ekonomi yang sudah ada. Begitu juga yang terjadi di Yunani pada 2013, penurunan status pasar Yunani dari developed market menjadi emerging market mendorong muncul gerakan protes seperti Aganaktis Menoi, gerakan kemarahan rakyat Yunani yang mengepung parlemen selama krisis utang. Artinya, apa yang dilakukan MSCI punya resonansi politik sebagai bagian dari rangkaian faktor ekonomi global yang memperburuk krisis dan memicu tekanan politik yang nyata. Keenam, walaupun apa yang dilakukan MSCI bisa menjadi pintu guna melakukan reformasi struktural pasar saham Indonesia, bahkan momentum bersih-bersih, tetapi selama kerangka penerapan sistem ekonomi kapitalisme berbasis bank ribawi dan pasar modal sebagai instrumen pengeruk dana publik, maka menafsirkan apa yang dilakukan MSCI semata-mata hanya persoalan teknis akuntansi dan teknokratis akan menjebak kita dalam kenaifan paradigmatik. Paham sampai di sini? Salam melek politik.